Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini saya ingin memaparkan tugas evaluasi akhir semester mata kuliah studi kelayakan bisnis yang berjudul Bisnis Properti Central Park Cikarang. Kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama Natasha Rahmanardani 1862155. Yang kedua Dian Suprastiyowati NIM 1862170. Yang ketiga Nurul Dwi Rahmawati NIM 1862173. Yang keempat Cindy Kasantaro NIM 1862177. Dan yang terakhir saya sendiri Sanggita Maila Selvam NIM 1862190. Central Park merupakan hunian berkonsep modern minimalis yang berada di Cikarang Utara, Bekasi. Perumahan yang dikembangkan oleh PT Palu Aji dipasarkan dengan harga yang relatif terjangkau tapi memiliki kualitas yang baik dan fasilitas memadai. Yang menjadi daya tarik perusahaan ini adalah lokasinya memiliki akses langsung ke Jalan Raya Cikarang Karawang tak jauh dari kawasan industri Jabotabek. Central Park Cikarang menyediakan beberapa fasilitas penunjang untuk kenyamanan penghuninya, diantaranya layanan 24 jam dengan one gate system. Jalanan di dalam perumahan sudah dicor beton sehingga mampu menahan beban lebih. Keunggulan jalan beton adalah ketika cuaca panas permukaan jalan tetap stabil. Perumahan ini juga dilengkapi dengan WTB (Water Treatment Plant) atau instalasi pengolahan air, yakni sistem atau sarana yang berfungsi untuk mengolah air dari kualitas air baku untuk menghasilkan air bersih dan sehat untuk dikonsumsi. Ada beberapa tipe rumah yang disediakan di sini, antara lain tipe 60/120 dengan 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Untuk unit ini harga ditawarkan adalah sekitar 190 juta. Ada pula tipe 84 juga dengan 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi, didukung daya listrik 2200. Unit ini ditawarkan dengan harga 340 juta. Jika memerlukan layanan kesehatan dengan fasilitas lengkap, Anda bisa menjangkau RS Anissa 44 km yang dilengkapi dengan laboratorium, farmasi, dan radio politeknik. Spesialisnya pun beragam, antara lain bedah umum, kandungan dan bidan, penyakit dalam kulit, kelamin, serta jantung dan pembuluh darah. Rumah sakit ini juga melayani hemodilitas dan medical check-up, dilengkapi fasilitas rawat jalan dengan berbagai kelas mulai dari kelas 3 hingga super VVIP. Adapun maksud dari logo Central Park melambangkan nama usaha dan mempermudah konsumen untuk mengenali dan mengingat produk. Every day is an extraordinary life. Berarti setiap hari adalah kehidupan yang luar biasa, melambangkan tujuan dari usaha kami, yakni membuat konsumen merasa kehidupannya yang makin berkualitas saat menikmati produk kami. Warna hijau dan gambar bunga pada huruf P melambangkan kesegaran dan menyatakan bahwa kami juga turut berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan dan usaha kami tidak mengganggu ekosistem lingkungan sekitar. Ya, selanjutnya akan dipaparkan oleh Natasha Rahmanarda. Perkenalkan, nama saya Natasha Rahmanarda, NIM 1862155. Baik, saya akan menjelaskan tentang aspek pasar usaha serta aspek pemasaran usaha. Aspek pasar yang perlu diketahui yang pertama yaitu dari sifat pasar. Sifat pasar berkaitan dengan persaingan, monopoli, dan berbagai macam lainnya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melihat sifat pasar yaitu yang pertama, aspek pasar dalam bisnis properti yang berkaitan dengan sifat pasar. Untuk menghadapi persaingan monopoli, maka
pebisnis properti harus menemukan strategi dengan memanfaatkan bahan baku lokal yang berkualitas, serta menjalankan kerjasama dengan investor luar untuk pembiayaan proyek pengembangan properti. Kedua, aspek pasar dalam bisnis properti yang meliputi permintaan pasar terhadap produk yang disediakan. Seorang investor properti umumnya dapat berinvestasi dalam mengikuti beberapa kategori, yaitu perumahan. Contohnya seperti rumah untuk keluarga kecil, apartemen, dan lainnya. Yang kedua, komersial. Contohnya gedung perkantoran atau toko retail, pusat menara. Industri yang ketiga, yaitu maksudnya properti yang digunakan untuk pembuatan, perakitan, dan distribusi seperti pabrik ataupun gudang. Yang terakhir, dari bidang pertanian. Maksudnya yaitu dari berbagai penggunaan pertanian. Yang ketiga, dari aspek pasar bisnis properti dalam menganalisa segmentasi pasar dan besarnya pangsa pasar. Maksudnya yaitu menetapkan segmentasi pasar yang dibidik berpedoman kepada kondisi perekonomian penduduk setempat. Contohnya yaitu jika lokasi berdekatan dengan kompleks pemerintah daerah, maka pangsa pasar yang dibidik adalah pegawai negeri sipil atau PNS yang bekerja di kantor tersebut. Begitu juga jika lokasi berdekatan dengan kompleks sekolah atau perguruan tinggi, maka pasar yang dibidik adalah para mahasiswa dan guru atau dosen yang beraktivitas di sekitar lokasi tersebut. Aspek pemasaran usaha. Aspek pemasaran usaha terdiri beberapa bagian. Yang pertama, konsep pemasaran. Maksudnya yaitu aspek pemasaran merupakan aspek yang harus diperhatikan dalam memulai sebuah usaha, karena sekecil apapun sebuah usaha harus memiliki pasar yang jelas dan memiliki strategi serta kebijaksanaan pengelolaan pemasaran yang tepat guna rencana-rencana yang akan dilaksanakan pada pemasaran produk. Di antaranya yaitu membangun hubungan dengan calon konsumen. Maksud dari pernyataan tersebut yaitu membangun hubungan baik dengan calon konsumen perlu dilakukan. Konsumen merupakan sarana pemasaran yang efektif. Hubungan baik dapat dijalin apabila calon konsumen merasa puas dengan informasi produk yang disampaikan. Yang kedua, referensi, yaitu hubungan baik dengan calon konsumen akan menghemat waktu dan biaya pemasaran. Yang ketiga, mitra dan networking. Mitra perusahaan properti adalah lembaga keuangan dan perbankan, dan dari sisi konstruksi adalah dari supplier bahan material bangunan. Properti yang dikelola secara profesional akan mendapat dukungan penuh dari mitranya. Yang keempat, iklan dan pendukung. Iklan alat pendukung maksudnya yaitu penjualan yang sering digunakan dalam memasarkan produk perumahan dapat melalui brosur, papan reklam, media surat kabar, dan media elektronik. Namun, dapat disesuaikan dengan anggaran dan kebutuhan iklan yang baik
memuat informasi yang singkat, jelas, dan informatif. Yang terakhir yaitu dari sales dan telemarketing. Maksudnya dari pernyataan tersebut adalah sarana pemasaran lain yang dapat diterapkan adalah dengan langsung menghubungi calon konsumen melalui alat komunikasi seperti telepon dan handphone. Pemasaran telemarketing tidak memerlukan penyampaian secara panjang lebar. Tujuannya yaitu untuk mengundang calon konsumen agar bersedia berkunjung ke perusahaan atau lokasi perumahan. Baik, nama saya Cindy Kasantaro dengan NIM 1862177. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang aspek teknik operasional usaha. Yang pertama yaitu aspek teknis dalam bisnis properti. Dalam bisnis properti terdapat beberapa aspek teknis yang sering menjadi pertimbangan dalam sebuah bisnis properti. Dan yang pertama yaitu rencana bisnis. Membuat rencana bisnis ini diawali dengan menetapkan tujuan utama, membuka bisnis, properti perumahan, sekaligus sebagai arah bisnis. Sebaiknya tujuan utama membuka bisnis tidak hanya mendapatkan keuntungan saja, tetapi juga agar bermanfaat bagi yang lain. Dengan arah bisnis yang jelas, akan membantu memudahkan dalam mempersiapkan manajemen untuk menjalankan usaha. Mempersiapkan sistem manajemen merupakan tahapan awal yang penting dalam membuat rencana bisnis. Next, ada penentuan target pasar. Menentukan target pasar yang tepat adalah hal yang wajib Anda lakukan pertama kali. Untuk menentukan segmen pasar yang sesuai sebelum memulai bisnis, tapi hal ini tentu akan sangat membantu dan mempermudah Anda untuk memilih segmen pasar yang memiliki sedikit kompetitor jika tak ingin mengambil resiko besar. Namun, jika Anda berani mengambil resiko, maka bisa memilih segmen pasar yang tinggi peminatnya, namun juga memiliki kompetitor yang banyak. Next, memilih properti yang tepat. Strategi bisnis properti selanjutnya yaitu menentukan produk atau bentuk bisnis yang tepat. Misalnya, bisnis perumahan. Jika Anda memiliki biaya atau modal yang cukup besar, atau jika Anda tak memiliki budget berlebih, maka bisnis sewa apartemen atau ruko bisa menjadi pilihan yang tepat. Next, tonjolkan kelebihan properti. Jika Anda sudah memilih bentuk properti yang sesuai, maka sekarang saatnya untuk mencari kelebihan atau keunggulan properti. Misalnya, lokasi yang strategis, fasilitas yang menarik dan lengkap. Untuk itu, pilihlah properti di lokasi yang tepat dengan akses yang mudah. Dan perhatikan pula fasilitas di sekitarnya, karena faktor ini bisa menjadi salah satu hal yang menarik minat pembeli atau penyewa. Next, promosikan properti. Promosi merupakan salah satu strategis bisnis properti yang juga tak kalah penting. Jika Anda sudah membangun bisnis properti, tentu Anda harus membuat bisnis tersebut dikenal lebih luas lagi. Berikutnya ada pasang harga bersaing. Nah, harga yang kompetitif juga bisa menjadi strategi bisnis properti yang ampuh. Langkah ini dapat menunjukkan bahwa properti Anda bisa bersaing dengan properti lainnya. Berikutnya yaitu investasi saham. Anda juga bisa memulai berinvestasi saham di perusahaan properti jika Anda tak memiliki biaya yang banyak untuk membangun usaha sendiri. Menanam saham juga dapat memberikan keuntungan yang menggiurkan, apalagi jika Anda mampu membaca peluang dan cermat memilih perusahaan yang tepat untuk berinvestasi. Berikutnya, jadi broker properti. Menjadi perantara antara pembeli dan penjual juga bisa menjadi strategi bisnis properti yang bisa Anda lakukan. Sebagai broker properti, Anda harus memiliki pengetahuan memadai mengenai properti yang hendak dipasarkan. Contohnya seperti proses produksi dan volume produksi. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan tentang materi aspek manajemen dan organisasi usaha. Manajemen properti dapat diartikan sebagai tugas sekelompok orang atau organisasi yang memiliki tujuan untuk mengelola harta kekayaan yang terbatas, dalam hal ini properti yang dimiliki oleh perusahaan atau perorangan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah,
Manajemen properti ini sering kali dibutuhkan bahkan penting dalam sebuah bisnis properti. Kenapa properti harus di-manage? Jawabannya adalah untuk memaksimalkan atau mendapatkan hasil yang optimal. Secara umum, tujuan dari manajemen properti adalah sebagai berikut. Tujuan yang pertama yaitu untuk mengelola properti yang digunakan sebagai investasi atau bisnis guna memaksimalkan pendapatan dan modal investor. Tujuan yang kedua yaitu untuk mengelola dan melaksanakan aspek fisik secara efektif dan efisien guna mendapatkan hasil yang optimal. Lalu, kegiatan manajemen properti itu seperti apa atau meliputi apa saja? Kegiatan manajemen properti antara lain 1. Mempersiapkan dan membuat kontrak manajemen. 2. Memelihara dan mengelola bangunan. 3. Melakukan pemasaran dan negosiasi harga sewa. 4. Mengatur sistem penagihan dan pengelolaan uang sewa. 5. Mengatur sistem administrasi dan keuangan. 6. Melakukan manajemen sistem informasi. Dalam bisnis properti, manajemen properti adalah mengelola properti dengan berbagai macam kegiatan diantaranya, memasarkan properti untuk memperoleh penawaran terbaik. Yang kedua, menagih sewa dan biaya pelayanan. 3. Melakukan pemeliharaan properti. Yang keempat, mengelola keuangan yang masuk serta melaporkan kepada pemilik properti. Kelima, memonitor nilai properti. 6. Melengkapi sarana dan fasilitas, memahami pentingnya komunikasi dan informasi. Dalam sebuah organisasi, keberadaan sumber daya manusia sangat mempengaruhi keberhasilan dari organisasi tersebut. Tidak hanya sumber daya manusia saja, tetapi tata letak sumber daya manusia juga menjadi hal terpenting karena beberapa jabatan tertentu dinilai menjadi jantung dari sebuah organisasi. Maka dari itu, diperlukan formulasi yang tepat dalam meletakkan SDM pada jabatan struktural yang sesuai berupa struktur organisasi. Formulasi tersebut harus disesuaikan juga dengan keadaan organisasi dan visi serta misi dari organisasi tersebut. Struktur organisasi tersebut mengadaptasi konsep total quality management, yaitu semua aktivitas dari fungsi manajemen secara keseluruhan yang menentukan kebijaksanaan kualitas, tujuan-tujuan dan tanggung jawab serta mengimplementasikannya melalui alat-alat seperti perencanaan kualitas, pengendalian kualitas, jaminan kualitas, dan peningkatan kualitas. Struktur organisasi disusun secara komprehensif untuk adaptif dalam aspek perubahan lingkungan, sedangkan tenaga kerja dalam manajemen diisi secara gradual sesuai dengan kebutuhan yang selalu berkembang dan sesuai dengan organization chart yang telah disusun. Sumber daya manusia mempunyai peranan yang sangat penting dalam interaksinya dengan faktor modal, material, metode, dan mesin. Kompleksitas yang ada dapat menunjukkan kualitas manusia. Oleh karena itu, mengharuskan kita untuk selalu berhati-hati dan memperhatikan setiap aspeknya. Kinerja karyawan atau sumber daya manusia adalah hasil kerja selama periode tertentu, dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, misal standar, target atau sasaran, atau kriteria yang telah disepakati bersama. Adapun indikatornya ialah kualitas kerja karyawan, kuantitas kerja karyawan, dan kontribusi pada organisasi. Baik, saya akan menjelaskan mengenai aspek ekonomi, sosial, dan aspek lingkungan hidup. Yang pertama, aspek ekonomi sosial. Dengan adanya Central Park ini, pengaruhnya terhadap ekonomi yaitu dapat membantu warga sekitar Central Park tersebut untuk meningkatkan penghasilan mereka, karena dengan adanya perumahan Central Park ini dapat membuka peluang usaha baru untuk masyarakat sekitar. Contohnya dengan menjual makanan atau kebutuhan pokok di sekitar Central Park, lalu sasaran yang mereka tuju adalah orang-orang penghuni dari Central Park tersebut. Dan dampak sosialnya dari adanya Central Park ini adalah membuat warga sekitar situ atau sekitar perumahan tersebut juga bisa menambah
jangkauan atau jaringan, dan interaksinya dengan masyarakat yang berada di dalam Central Park atau perumahan Central Park tersebut, walaupun dampak tersebut belum tentu bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat sekitar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai aspek lingkungan hidupnya. Dampak terhadap lingkungan, terutama lingkungan alam, yakni dengan adanya Central Park, mungkin dapat mempersempit lingkungan hijau yang ada, yang mungkin semula lingkungan tersebut adalah hutan, setelah itu dipangkas, dijadikan sebagai perumahan. Namun, agar tidak terlalu mempersempit lingkungan hijau, maka sebelum didirikan perumahan atau didirikan Central Park tersebut, tentunya pihak pengelola sudah merencanakan bagaimana caranya agar lingkungan hijau yang terdapat di situ tidak terlalu dipersempit, yaitu dengan cara mungkin membuat taman-taman hijau yang ada di dalam lingkungan Central Park, lalu melakukan juga penghijauan di area sekitar perumahan tersebut. Selanjutnya, saya Nurul Dwi Rahmawati akan menjelaskan mengenai aspek keuangan dari Central Park Cikarang. Mengingat proyek Central Park Cikarang merupakan produk properti yang telah diluncurkan sejak tahun 1998 dan mempertaruhkan modal sebesar dalam jangka panjang, maka akan timbul masalah apakah menginvestasikan dana pada Central Park Cikarang menguntungkan atau tidak. Dalam menganalisis data-data dan hasil penelitian, peneliti menggunakan analisa sebagai berikut. Berikut ini merupakan deskripsi mengenai perhitungan biaya pada Central Park Cikarang. Total biaya yaitu Rp121.493.750.000 yang terdiri dari biaya konstruksi villa, biaya konstruksi bangunan prasarana, biaya konstruksi fasilitas, biaya marketing expense, biaya overhead cost, biaya permits, biaya design fee, biaya bank interest, biaya insurance, biaya equipment, dan biaya lain-lain. Kemudian untuk project cash flow adalah aliran kas yang diharapkan baik masuk maupun kas keluar menunjukkan positif supaya proyek layak dilaksanakan. Project cash flow menunjukkan Rp35.202.956.100 yang artinya proyek tersebut layak dilaksanakan. Selanjutnya yaitu analisa NPV adalah cash flow yang didiskontokan atas dasar rate of return yang diinginkan. Diskon rate yang digunakan adalah 20% sehingga diperoleh NPV sebesar Rp14.884.189.000. Hal ini menunjukkan bahwa proyek ini layak untuk dijalankan. Kemudian analisa IRR menggunakan dasar diskon cash flow, yaitu tingkat bunga yang akan menjadikan nilai sekarang dari project cash flow sama dengan pengeluaran modal. IRR diketahui senilai Rp14.848.198 dibagi dengan Rp14.848.198 ditambah Rp60.404 dikali 70 dikurangi 20% ditambah 20% sama dengan 69,78%. Berdasarkan hasil perhitungan, didapat hasil IRR adalah 69,78% yang artinya proyek layak untuk dijalankan. Kemudian untuk analisa profitability index menunjukkan perbandingan antara penerimaan dengan biaya modal, sehingga perhitungan profitability index adalah sebagai berikut. Diketahui income sebesar Rp190.772.079.000, kemudian expenditures dengan total Rp136.613.685.000 dikurangkan dengan keseluruhan beban pajak sehingga ditemukan profitability index yaitu 21,12. Kemudian ada analisa modified IRR dengan tingkat bunga pendanaan 20% dan tingkat bunga reinvestasi 15%, maka didapatkan MIRR adalah 33,42%. Kemudian ada analisa COC
Diketahui interest dibagi dengan working capital dikali 1 dikurangi corporation tax dikali 100%, maka ditemukan 5 miliar 390 juta dibagi dengan 13 triliun 600 juta, kemudian dikalikan 1 min 35% dikali 100%, maka hasilnya yaitu 25,76%. Dari keseluruhan analisa data tersebut, peneliti lebih memfokuskan pada analisa NPV karena NPV memperhatikan time value of money. Kemudian untuk kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil penelitian proyek pada perhitungan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Ketahui project value-nya 190.772.079.000 rupiah. Kemudian project net profit diketahui 35.202.956.100 rupiah. NPV sejumlah 14.848.189.000 rupiah. NPV yang diperoleh adalah NPV positif. Hal ini menunjukkan bahwa proyek ini layak untuk dijalankan. IRR diketahui 69,38% sesuai dengan perhitungan sebelumnya. Kemudian IRR lebih besar daripada discount rate, artinya hal ini menunjukkan proyek ini layak untuk dijalankan. Dengan demikian, proyek Central Park Cikarang ini layak untuk dijalankan, dan menginvestasikan dana pada proyek ini akan menguntungkan dan mempunyai prospek yang cukup bagus. Dikarenakan juga dari analisis sebelumnya, yang paling baik adalah analisa NPV karena selain memperhatikan time of money juga rate of return of atau cost of capital yang diinginkan. Studi real estate adalah studi yang kompleks dan memerlukan beberapa disiplin ilmu seperti teknik, biologi, kedokteran, ekonomi, tergantung dari tipe real estate. Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disarankan hal-hal sebagai berikut. Bagi para pembeli, tidak perlu ragu apabila ingin menginvestasikan pada Central Park Cikarang karena harga yang ditawarkan adalah 125.000 per meter persegi sampai 450.000 per meter persegi dengan mendapatkan kawasan resort pertama yang memadukan gaya ranch dan resort dengan kelengkapan fasilitas sebuah ranch. Hal ini dapat dibandingkan dengan harga-harga traveling yang dijual di daerah Cipanas, Bogor, dan Bandung, yaitu sekitar 250.000 per meter persegi sampai 800.000 per meter persegi. Kemudian bagi para developer, investor, dan pemberi bantuan kredit tidak perlu ragu menguncurkan dananya untuk proyek Central Park Cikarang ini karena mempunyai project net profit sebesar 35.202.956.100 rupiah. Bagi pemberi bantuan kredit khususnya, walaupun proyek ini mempunyai debt equity ratio sebesar 45,33%, di mana apabila dibandingkan antara komposisi hutang dan dengan modal sendiri cukup tinggi 40% sampai 60%, tetapi proyek ini mempunyai cash flow yang baik dan proyek ini cukup besar sehingga hutang tetap akan terbayar. Sekian video presentasi dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 겉에는 내 그대의 모습을 띄워